Oke, tunggu. Atau mau ngajak rujuk ya? Kalau begitu, berarti yang mau diajak rujuk dan yang mau ngajak rujuk sama-sama gak punya harga diri. Bu Herlina, apa yang saya bicarakan sama Mas Henry, itu bukan urusan Bu Herlina. Lagian, apa sih maksudnya coba? Kamu tuh, ngapain sih kamu pakai ngomong di depannya Bening dan juga Pak Yunus? Maksudnya apa coba? Dah, Kamu mau kalau mereka tuh tahu kejadian tadi malam, gitu? lah emang bener kan? Jangan-jangan kamu nolak cintaku karena Pak Adipati, ya kan? Jack, aku tuh gak suka sama Pak Adipati. Dah, berarti nggak ada alasan lain dong untuk nggak nerima cinta aku, ya kan? Udah deh, ngaku aja Lian. Kenapa sih? Kamu tuh demen banget nutupin perasaan sendiri. Kamu tuh gak bakal ngerti, Jack. Aduh, pokoknya inti, gue gak suka sama lo, oke? Lian, kalau kamu tuh Pinocchio, hidung kamu tuh udah panjang 10 meter. Berlian masih aja nggak mau nerima cintanya Jack. Padahal Berlian kan benar-benar suka sama Jack. Pasti dia ngelakuin itu semua demi melindungi perasaan aku aja. Kamu ingin papa menjodohkan Jack dengan Berlian. Tapi buat apa? Karena Bening tahu Pak, mereka tuh berdua tuh saling suka, cuma mereka nggak pernah jujur aja. Papa lihat sendiri kan tadi sikap mereka pas di meja makan. Papa mereka tuh cuman berusaha untuk menutupi perasaan mereka. Apalagi Berlian. Berlian nggak mungkin deh ngungkapin perasaan dia yang sebenarnya, Pak. Bening pasti lagi berusaha melupakan Jack. Kasihan Bening. Pasti dia lagi patah hati karena mengira Jack adalah kakaknya. Aku tahu Bening dulu memiliki perasaan pada Jack. Ini semua salah aku juga. Aku sudah mengaku-ngaku Jack adalah putraku demi janjiku pada Fahira. Padahal Jack adalah putranya Ananta dan Kirana. Bening rasanya ini merupakan urusan pribadi mereka dan Papa nggak merasa harus ikut campur dalam urusan itu. Tapi Pak, kalau misalnya ini untuk kebahagiaan Berlian dan Jack, kenapa enggak? Lagian Papa udah sayang banget sama Berlian. Gimana kalau Berlian nanti tuh bener-bener jadi bagian keluarga kita? Kalau iya siapa tahu misalnya nanti Berlian itu menikah sama anaknya Papa sih, Jack. Papa Bening, mohon Papa tolong pikirin dulu ya sama permintaan Bening ini ya. Please Papa pikir aja dulu ya. Iya, sayang. Iya. Aku senang banget waktu kamu telepon dan bilang kamu mau datang. Aku ngira malah kita nggak akan bertemu lagi, Fahira. Padahal kita belum selesai membahas pernikahan kita yang kamu batalkan begitu aja. Apa dengan kedatangan kamu akan menarik ucapan kamu? Bukan itu, Mas. Tolong, soal itu nggak perlu dibahas lagi. Karena keputusan aku udah bulat buat ngebatalin pernikahan kita. Karena memang kenyataannya aku belum siap. Aku datang cuman karena aku merasa aku harus minta maaf kalau aku udah ngecewain Mas Henry. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku ngerti. Aku ngerti sekali. Kamu saat itu kamu masih trauma. Aku harus bisa pancing Henry sesuatu. Apa aja yang bisa memberikan aku petunjuk kalau memang benar Henry adalah orang yang berusaha membunuh aku waktu itu. Iya, Mas. Aku masih sangat trauma tentang masa lalu aku. Kamu bisa bayangin gimana rasanya jadi aku, Mas? Rasanya gak ada gunanya aku hidup kalau aku tahu anakku meninggal. Apa
gunanya aku hidup? Berarti aku bukan ibu yang baik. Aku bukan ibu yang bisa menjaga dan melindungi anakku. Kenapa harus ada orang yang menyelamatkan aku? Harusnya aku mati. Fahira. Jangan bicara begitu. Saat itu posisi kamu lagi terjepit. Kamu lagi ada di pinggir jurang. Apa? Gimana Mas Hendri tahu? Rasanya aku nggak pernah cerita sedetail itu sama dia. Bahkan dulu aku sendiri lupa gimana kejadiannya. Cuma baru-baru ini aku bisa mengingatnya kembali. Apa jangan-jangan memang benar Mas Hendri pelakunya? Apa? Ada yang salah, Fahira? Kamu kaget ya? Ya. Kalau aku bisa menebak, kamu kaget. Apa memang begitu kejadiannya? Aku juga nggak pernah ingat secara pasti gimana kejadiannya, Mas. Mungkin memang begitu. Oh, perempuan ini masih aja di sini. Heh, gak tahu diri banget sih kamu. Setelah apa yang kamu lakukan kepada Henry? Kamu udah nuduh dia sebagai pembunuh. Terus kamu membatalkan pernikahan kamu seenak jidat kamu. Kamu masih berani datang ke sini. Gak ada malunya sih. Oke, tunggu. Atau mau ngajak rujuk ya? Kalau begitu berarti yang mau diajak rujuk dan yang mau ngajak rujuk sama-sama gak punya harga diri. Bu Herlina, apa yang saya bicarakan sama Mas Hendri itu bukan urusan Bu Herlina. Lagian, saya datang ke sini tidak untuk membahas masalah rujuk. Sama sekali tidak. Kalian ada yang mau dibahas? Silakan. Saya permisi. Aku pulang dulu, Mas. Gimana? Semuanya beres? Iya, ide kamu bagus juga. Emang seharusnya kamu sembunyikan dia di rumah dekat danau itu. Karena di sana tempat yang paling aman dan jarang ada orang yang ada di sana. Jadi kalau kamu sembunyikan di sana, gak ada satu orang pun yang tahu. Rumah di pinggir danau. Sepertinya Binar lagi nyembunyiin seseorang di sana. Tapi siapa ya? Jangan-jangan orang yang lagi disembunyiin Binar itu Dokter Mirza. Ya Allah, gue harus cari tahu. Gue akan ikutin kemana Binar pergi. Bagus. Pasti berlian kemakan sama umpan gue. Berlian? Nggak enak kalau Bening sampai tahu. Karena kemungkinan Binar memang lagi nyembunyiin Dokter Mirza. Gimana pun juga, Binar adalah saudara kandungnya Bening. Dan Bening sayang sama dia. Mendingan gue nggak usah ngomong apa-apa dulu sama dia. Enggak, aku lagi ada perlu di luar sebentar. Cuma sebentar, aku ntar balik lagi. Berlian! Binar kenapa sih? Katanya aneh banget. Cek. Kamu tahu gak sih Berlian mau kemana? Berlian mau kemana? Enggak tuh, nggak tahu.
Berlian buru-buru mau pergi, katanya sih ada perlu di luar, tapi aku nggak percaya deh, jangan-jangan ada sesuatu, Jack. Kita susul Berlian aja yuk sekarang. Biar aku yang susul Berlian. Kamu tunggu di rumah aja ya. Enggak, aku mau ikut, Jack. Enggak, kamu tinggal di rumah aja. Biar aku yang susul Berlian. Soalnya Berlian itu sering dapat masalah, dan aku nggak mau kamu kena masalah, ya. Kamu di sini aja. Aku ini kan kakak laki-laki kamu. Aku juga bertugas untuk melindungi kamu. Kamu mau kan kasih aku kesempatan?